Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam spoiler Donghua Renegade Immortal episode 150. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe tanpa berlama-lama. Spoiler Donghua Renegade Immortal episode 150, mari kita mulai. Pedang abadi Suli Guo diayunkan. Energi pedang segera melesatkan keduanya menghindar dari energi pedang itu dikirim terbang. Membaca situasi, Li Yuan segera meminta maaf. Ia mengatakan tidak ada niat buruk pada Wang Lin. Sadar sedang dimanfaatkan, niat membunuh Wang Lin langsung bangkit, namun dia memilih menahan diri karena memiliki rencana lain. Li Yuan tiba-tiba memanggil Wang Lin dengan panggilan saudara Su. Dia mengakui bahwa pertemuan mereka memang sengaja diatur, meski dia berdalih ada faktor takdir dalamnya. Ketika Wang Lin dengan dingin menuntut kejelasan tentang misteri di puncak gunung, Li Yuan menatap ke atas dengan sedih dan mengungkap bahwa tuannya berada di sana. Sikap Li Yuan seketika berubah drastis dan dengan penuh percaya diri dia memperingatkan bahwa Wang Lin tidak akan pernah bisa keluar dari gunung tanpa izinnya. Namun Wang Lin tetap tenang dan membalas bahwa dia tahu rahasia tentang pembatasan 8 plam. Umpan itu berhasil membuat Li Yuan terkejut karena tidak menyangka teknik langkahnya dikenali, meski dia mencoba menyembunyikan kekesalannya. Untuk membuktikan bahwa ancaman Li Yuan tidak berguna, Wang Lin langsung memanggil penjaga surgawi. Boneka kuat itu melepaskan pukulan keras ke udara kosong hingga menciptakan pusaran besar yang menjadi jalan keluar. Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa tempat itu sama sekali tidak bisa mengurung Wang Lin. Melihat jalan keluar berhasil ditembus, wajah Li Yuan langsung berubah muram. Belum sempat lawan merespon, Wang Lin kembali mengambil tindakan dengan melepaskan sisa energi pedang Lin Tianhuo. Energi pedang itu melesat secara kilat dan berhenti tepat di depan dahi Li Yuan, mengancam nyawanya dalam sekejap. Melalui gertakan mematikan ini, Wang Lin berhasil membuat Li Yuan terpojok hingga memejamkan mata pasrah. Li Yuan akhirnya sadar bahwa dia telah meremehkan lawan, dan unjuk kekuatan Wang Lin ini adalah taktik untuk meminta imbalan yang lebih besar. Pada akhirnya, Li Yuan memilih mengalah dan bersedia menegosiasikan apapun keuntungan yang diinginkan oleh Wang Lin. Sebagai imbalan, Wang Lin langsung menuntut metode pembatasan 18 buah plam milik Li Yuan. Teknik kuno ini sangat langka, dirahasiakan ketat dan diyakini telah lama punah. Wang Lin sendiri sudah mencurigai identitas Li Yuan sejak melihat kemampuannya. Gertakan Wang Lin berhasil tanpa ragu. Li Yuan menyerahkan sebuah giok berisi 13 pembatasan pertama, sementara sisanya dijanjikan setelah mereka mencapai puncak. Sepanjang perjalanan mendaki, Li Yuan membeberkan rahasia besar. Dia menjelaskan tentang 4 tingkatan pembatasan kuno hingga tingkatan tertinggi yang bernama Void. Gunung yang mereka daki ternyata dilindungi oleh formasi batasan pemusnahan tingkat Void yang membuatnya tak berujung. Namun dengan kendali segelnya, Li Yuan mampu membuat gunung menyusut setengahnya demi memangkas jarak. Di tengah perjalanan, Ge Hong yang ketakutan mencoba meminta bantuan Wang Lin melalui indera ilahinya. Sadar akan hal ini, Li Yuan segera merebut tas penyimpanan Ge Hong yang berisi 3 benda pusaka, pedang besi, kompas, dan sebuah gulungan kuno bergambar pelayan dan tuannya di atas pedang terbang. Spekulasi bahwa Li Yuan adalah seorang dewa kuno sempat terlintas di benak Wang Lin, namun dia memilih tetap diam dan terus mendaki. Setiap kali Li Yuan melepaskan segel pembatasan, gunung terus menyusut hingga akhirnya mereka tiba di puncak. Di sana berdiri patung batu raksasa seorang pria parubaya yang memancarkan keagungan sekaligus aura pembatasan yang kuat. Saat Li Yuan berjalan ke arahnya, suara Suli Guo berkata penuh tanya. Ia merasakan bahwa ada yang familiar pada tubuh Li Yuan yang membuatnya merinding. Ekspresi penuh tanya juga muncul pada wajah Wang Lin. Saat Wang Lin menatap segel tangan patung itu, jiwanya mendadak terseret ke dalam sebuah ilusi masa lalu. Dalam visi itu, Wang Lin menyaksikan pertempuran dahsyat para makhluk surgawi melawan langit yang kosong. Di tengah kekacauan, sosok yang mengendarai pedang terbang petir ungu gugur dan hancur menjadi debu. Menyaksikan langit runtuh, sang pelayan yang setia di ujung pedang dilingkupi oleh kesedihan yang mendalam. Dengan tekad bulat untuk menyusul sang tuan,
Pelayan itu mengendalikan pedang terbangnya dan melesat menerjang langit dan menjemput kematian yang sama. Ia akhirnya tumbang dan jatuh ke tanah. Pedang di langit meratap sedih sebelum menancap tajam ke puncak gunung, memicu guncangan hebat yang menghancurkan sebagian besar tebing. Reruntuhan batu kemudian berkumpul dan memadat dan perlahan menjelma menjadi patung batu sang tuan dan pelayan yang tampak hidup. Segel gaib dari patung itu memancarkan cahaya kuat dan merasuki pikiran Wang Lin. Sebuah suara gaib menggema di kepalanya, mencoba menanamkan kutukan perbudakan lintas generasi. Beruntung, rasa sakit hebat di tubuhnya serta perlindungan kekuatan api berhasil menghancurkan jejak itu dan membuat Wang Lin tersadar dengan penuh kengerian. Li Yuan menjelaskan bahwa Wang Lin aman karena kutukan perbudakan itu sudah terikat pada keturunan keluarga Li sejak leluhurnya menembus gunung ini. Akibat kutukan itu, kejayaan keluarga Li hancur. Potensi mereka terhisap sejak lahir dan umur mereka menyusut drastis. Li Yuan bahkan memperlihatkan keanehan patung yang seketika menyatu kembali setelah dihancurkan demi memutus kutukan. Seorang leluhur jenius dari keluarga Li puluhan ribu tahun yang lalu mengorbankan separuh jiwa klannya untuk memurnikan sebuah pedang besi yang kemudian dipadukan dengan kompas dan gulungan kuno. Namun sang leluhur hilang tanpa kabar di alam surgawi petir 1000 tahun yang lalu. Ayah Li Yuan menemukan bahwa pedang penuh dendam itu telah dikuasai oleh keluarga Ge. Pada saat inilah Li Yuan bergerak. Li Yuan membuka pusaran gaib dan melempar Ge Hong yang ketakutan ke kaki patung. Li Yuan membongkar bahwa dia menyamar ke keluarga Ge demi membalas dendam, sementara keluarga Ge yang licik sengaja menyebabnya dengan mengirim Ge Hong bersamanya ke tempat ini. Saat Wang Lin mempertanyakan keterlibatannya, Li Yuan mengaku membutuhkan mantra khusus Wang Lin untuk membantunya. Sebagai imbalan, ia menjanjikan metode 18 pembatasan pelam lengkap dan batasan pemusnahan milik keluarganya. Tanpa membuang waktunya, Li Yuan langsung meledakkan Ge Hong menjadi kabut cairan merah sebagai persembahan jiwa untuk patung dewa. Seraya bersumpah akan menuntaskan misi para leluhurnya. Angin kencang bertiup, melarutkan sisa kabut cairan merah Ge Hong. Wang Lin hanya menonton dingin tanpa berniat membantu, namun dia menaruh curiga setelah melihat wajah patung dewa memiliki kemiripan dengan Ge Hong serta tatapan janggal wanita itu sebelum tewas. Wang Lin menduga Li Yuan tengah menyembunyikan rencana yang jauh lebih mengerikan. Li Yuan kemudian meminta Wang Lin menggunakan mantra pembeku waktu miliknya untuk membantu menghancurkan patung. Sebagai jaminan, Li Yuan memberikan sisa giok metode 18 pembatasan pelam yang lengkap. Meski menerima giok itu dan pura-pura setuju, kewaspadaan Wang Lin justru semakin meningkat. Ritual pun dimulai. Li Yuan melelehkan pedang besi dan menghancurkan kompas kuno ke dalam kobaran api merah berisi raungan ribuan jiwa pendendam. Kobaran api raksasa itu langsung melahap patung dewa hingga memicu retakan hebat. Setelah menuangkan cairan putih misterius dan membuka gulungan kuno, patung itu bergetar hebat memancarkan tanda-tanda kebangkitan jiwa. Seluruh energi yang dialirkan Li Yuan rupanya menjadi nutrisi bagi entitas di dalam patung untuk membebaskan diri. Di saat Li Yuan berteriak meminta mantra pembekuan waktu, Wang Lin justru mencibir dan melesat mundur. Dia menyadari rencana asli Li Yuan bukanlah menghapus kutukan, melainkan menghidupkan kembali dewa kuno itu. Li Yuan mengamuk dan mengejar Wang Lin dengan kecepatan kilat. Penjaga surgawi yang dilepaskan Wang Lin bahkan mampu disegel dengan mudah oleh Li Yuan menggunakan formasinya. Li Yuan mendesak Wang Lin untuk patuh, namun Wang Lin menolak mempercayai orang yang tega membantai keturunan tuannya sendiri. Meski ruang di sekitarnya dimanipulasi oleh Li Yuan hingga posisinya terekspos, Wang Lin tetap tenang karena semua telah masuk dalam perhitungannya. Melihat ketenangan Wang Lin yang tidak biasa, Li Yuan mulai merasa ragu. Namun dia tidak ingin membuang waktu dan segera melesat maju sembari membentuk segel. Seketika, ia melepaskan pembatasan 8 pelam yang asli. Teknik ini mewujud menjadi 18 patung ilusi berbentuk fisik layaknya dewa surgawi yang mengepung Wang Lin, memancarkan cahaya pembatasan yang kuat. Meskipun sebenarnya di dalam pembatasan itu tersembunyi tanda-tanda keruntuhan yang sangat samar. Sambil menghadapi kepungan ini, Wang Lin dengan santai mengejek Li Yuan sebagai orang yang tak tahu malu karena tega mengorbankan darah keturunan tuannya
Ya, darah keturunan tuannya sendiri tanpa memperdulikan kesedihan pada patung sang tuan. Li Yuan yang murah membantah dengan menegaskan bahwa semua tindakannya dilakukan demi menghidupkan kembali tuannya. Melalui perdebatan itu, Wang Lin berhasil mengkonfirmasi dugaannya bahwa Ge Hong adalah keturunan asli dari makhluk surgawi di patung itu. Namun, kepingan teka-teki terbesar akhirnya terpecah ketika Li Yuan mengenali penjaga surgawi dan mantra penghenti miliknya. Dengan nada penuh misteri, Wang Lin membongkar rahasia terbesar musuhnya. Sosok di hadapannya itu sama sekali bukanlah Li Yuan yang asli, melainkan entitas lain yang bahkan sudah lupa pada identitas dirinya sendiri.